Sebagai bentuk pembelaan untuk terus melancarkan agresi militernya di Gaza, Israel pun kerap menciptakan narasi kebohongan kejadian yang tidak sesuai fakta dan menyebarkannya di media sosial. Propaganda Israel untuk melegalkan tindakan genosida di Gaza telah dilakukan berkali-kali. Berikut adalah daftar propaganda Israel yang mendapat cemoohan netizen dan mulai terbongkar satu persatu, dikutip dari cnnindonesia.com. Pada penyerangan Hamas ke Israel 7 Oktober 2023, Israel melalui saluran berita miliknya I-24 menuduh Brigade Al-Qassam telah memenggal 40 kepala bayi Israel di Kfar Aza Tal Heinrich. Tuduhan yang disertai beberapa foto dan video sepihak dari Israel tersebut terus menjadi berita utama di berbagai media Israel dan menciptakan disinformasi di beberapa media barat. Pada akhirnya, tudingan yang dikutip dari pernyataan salah satu komandan pasukan pertahanan Israel IDF serta sempat diutarakan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden ini tidak dapat diverifikasi, bahkan oleh jurnalis asing yang ikut meninjau ke Kfar Aza hingga pemerintah Amerika Serikat. Hamas pun secara tegas membantah laporan palsu tersebut dan mengutuk keras tuduhan tak berdasar itu. Tuduhan Hamas telah membantai penonton konser festival musik Nova saat melakukan penyerangan ke Israel pada 7 Oktober 2023 menjadi salah satu kebohongan yang disuarakan Israel kepada publik. Namun, hasil penyelidikan atas insiden tersebut oleh laporan polisi Israel justru mengungkap helikopter Apache milik militer Israel lah yang menembaki para pengunjung festival. Israel melalui kantor berita miliknya Ynet berdalih bahwa Angkatan Udara Tel Aviv telah menembaki warganya sendiri karena kelabakan dengan serangan Hamas, sehingga pilot helikopter Apache milik Israel kesulitan membedakan antara pejuang Hamas dengan warga sipil di tengah kabut hitam. Video perawat yang mengaku melihat pejuang Hamas menyerang rumah sakit Al-Shifa dengan menjarah obat-obatan dan bahan bakar merupakan propaganda kebohongan yang juga disebar oleh Israel. Namun video yang tersebar di media sosial tersebut diragukan karena perawat yang muncul berbicara dengan aksen non-Arab serta menyerukan dengan sempurna poin-poin propaganda militer Israel tentang Hamas dan tidak ada satupun staf rumah sakit Al-Shifa yang mengenali wanita yang muncul di video tersebut. Dikutip dari Al Jazeera, Kementerian Luar Negeri Israel secara diam-diam telah menghapus unggahan video tersebut usai pemerintah Israel mendapatkan kecaman dari banyak pihak. Israel berulang kali melancarkan propaganda terhadap rumah sakit Al-Shifa. Salah satunya adalah narasi video yang menyebut bahwa terdapat senjata dan juga markas komando Hamas di bawah bangunan rumah sakit Al-Shifa yang dinilai menyesatkan. Tuduhan rumah sakit terbesar di Gaza tersebut menyediakan tempat berlindung bagi para anggota Hamas menurut Ashraf Al-Qudro, juru bicara Kementerian Kesehatan di Gaza, semata-mata dilakukan karena tentara penjajah Zionis menargetkan daerah sekitar dan gerbang kompleks medis Al-Shifa. Propaganda lain yang dilancarkan Israel terkait rumah sakit Al-Shifa adalah video penggeledahan rumah sakit Al-Shifa yang diedit dan diunggah ulang oleh pasukan pertahanan Israel IDF. Video ini mendapat hujatan di media sosial karena IDF ketahuan menghapus video penggeledahan gedung khusus Magnetic Resonance Imaging atau MRI rumah sakit Al-Shifa tersebut, kemudian menayangkan kembali versi yang telah disunting. Dan netizen bahwa telah menemukan bukti keberadaan Hamas di rumah sakit Al-Shifa melalui video yang langsung diunggah tanpa diedit, justru diedit, termasuk diburamkan, diblur, dan dipotong, sehingga memicu pertanyaan netizen soal validitas video tersebut. Dua akun resmi Israel di media sosial X juga pernah mengunggah dan kemudian menghapus sebuah video yang menunjukkan ledakan di Rumah Sakit Baptis Arab Al-Ahli di kota Gaza. Akun resmi X untuk negara Israel dan Michael Herzog, duta besar Israel untuk Amerika Serikat, mengunggah sebuah video yang diklaim menunjukkan sebuah roket yang ditembakkan dari Gaza menyebabkan ledakan di rumah sakit tersebut. Namun, video tersebut kemudian dihapus dari dua akun tersebut setelah Eric Toller, seorang jurnalis dari tim investigasi visual di The New York Times, memperdebatkan akurasi rekaman tersebut karena adanya stempel waktu pada video tersebut yang menunjukkan bahwa video itu direkam setidaknya 40 menit setelah ledakan terjadi. Akun media sosial milik pasukan pertahanan Israel IDF juga pernah mengunggah video berisi seorang anggota IDF berhasil melewati sebuah terowongan yang diklaim sebagai tempat sandera yang ditawan Hamas.
Dalam video tersebut, tentara Israel nampak menunjuk sebuah kalender yang dipaku di dinding. Tentara Israel tersebut menggambarkan kalender tersebut sebagai daftar penjagaan di mana setiap teroris menulis namanya dan setiap teroris memiliki giliran jaga masing-masing untuk menjaga orang-orang yang ada di lokasi tersebut. Usai militer mengunggah video tersebut di akun media sosial X, netizen pun dengan cepat mengomentari kesalahan militer Israel ketika salah mengira kalender sebagai daftar nama anggota Hamas. Propaganda kebohongan lain yang dilakukan Israel adalah saat militer Israel merilis foto salah satu tentaranya membantu seorang pria tua Palestina yang menggunakan tongkat untuk menunjukkan koridor aman bagi warga sipil yang akan mengungsi dari Gaza Utara. Foto yang dipublikasikan di media sosial oleh tentara Israel diambil ketika Basir Haji, seorang penduduk berusia 79 tahun di lingkungan Zaitun, kota Gaza, berjalan di Jalan Salah al-Din, rute utama menuju Gaza Selatan. Namun kenyataannya menurut laporan Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, seperti dilansir Middle East Eye, tak lama setelah foto itu, Haji justru dieksekusi oleh tentara Israel. Dalam laporan tersebut disebutkan, keluarga Haji mengatakan Haji saat itu sendirian dan kesulitan berjalan. Cucu perempuannya, Hala Haji, mengatakan kepada kelompok HAM tersebut bahwa kakeknya dieksekusi mati di tempat setelah foto itu diambil. Haji disebut ditembak tepat di kepala dan punggung saat melintasi perbatasan. Faksi Hamas di Gaza membantah atas tuduhan penolakan 300 liter bahan bakar yang disampaikan oleh Netanyahu. Faksi Hamas bahkan menyatakan tawaran bantuan yang diberikan sesungguhnya hanya meremehkan penderitaan pasien karena tawaran bantuan bahan bakar yang diberikan oleh Netanyahu hanya cukup untuk menyalakan generator selama 30 menit saja. Direktur Rumah Sakit Al-Shifa, Mohamed Abu Silmeya, juga membenarkan bantahan Hamas terkait tuduhan Israel bahwa milisi Palestina itu yang menolak BBM masuk ke rumah sakit. Ia menyebut melalui penawaran tersebut, sesungguhnya Israel hanya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tidak membunuh bayi dan ingin menutupi citranya dengan 300 liter bahan bakar yang hanya mampu bertahan selama 30 menit. Sejumlah video propaganda Israel telah terbongkar di publik karena tidak sesuai dengan fakta dan cacat secara logika. Masifnya propaganda kebohongan Israel untuk melancarkan agresi militernya ke Gaza dan terus bertambahnya jumlah korban membuat gencatan senjata menjadi hal krusial dalam konflik Israel-Palestina.